Pantai Sulamanda Kupang, menyatu dengan alam, menyelami kedamaian. Di balik panasnya cuaca kota Kupang, terdapat sebuah destinasi yang tenang dan alami. Jauh dari hiruk-pikuk kehidupan kota, namun kaya akan pesona alam dan budaya lokal. Tempat itu adalah Pantai Sulamanda. Pantai ini terletak di Desa Mata Air, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur. Meski namanya belum setenar pantai-pantai besar lainnya, Sulamanda menawarkan pengalaman yang berbeda. Pantai ini dapat menjadi tempat pelarian sempurna bagi siapa saja yang rindu akan keheningan dan keindahan alam sejati. Nama Sulamanda bukan sekadar unik, tetapi juga penuh makna. Nama ini adalah akronim dari kalimat "Sudah lama aku menanti Anda". Sebuah sapaan halus dan penuh harapan dari warga lokal kepada para pengunjung. Dulunya pantai ini dikenal sebagai Pantai Perawan karena belum banyak dijamah. Namun sejak mulai dibuka untuk umum dan perlahan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa, nama Sulamanda dipilih sebagai identitas baru yang lebih personal dan menarik. Pantai Sulamanda letaknya tidak terlalu jauh dari pusat kota Kupang. Hanya sekitar 20-25 km atau bisa ditempuh dalam waktu 30-45 menit perjalanan darat. Akses menuju pantai ini memang masih cukup terbatas. Dari jalan utama, pengunjung harus melewati beberapa jalur perkampungan dan jalan tanah berbatu yang belum sepenuhnya diaspal. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi wisatawan yang belum familiar dengan kondisi geografis Kupang. Namun bagi para pecinta wisata alam yang menyukai petualangan, akses yang menantang ini justru menjadi nilai tambah tersendiri karena memberikan pengalaman perjalanan yang unik. Keindahan dan ciri khas alam Pantai Sulamanda. Salah satu daya tarik utama Pantai Sulamanda adalah keasrian alami. Pantai ini memiliki pasir putih kekuningan yang halus dan air laut yang jernih dengan gradasi warna biru kehijauan. Di sepanjang garis pantai terdapat banyak batu karang dan formasi bebatuan alam yang menambah estetika lanskap pesisir. Pantai ini juga memiliki ombak yang relatif tenang, membuatnya cocok untuk berenang, bermain air, atau sekedar berendam sambil menikmati semiliar angin laut. Di sekitar pantai terdapat vegetasi alami seperti pohon kelapa, pandan laut, dan beberapa semak pantai yang berfungsi sebagai pelindung alami dari terik matahari. Suasana yang tenang dan jauh dari keramaian menjadikan pantai ini sangat ideal untuk aktivitas relaksasi, meditasi, atau piknik keluarga. Pemandangan matahari terbenam di Pantai Sulamanda juga tak kalah memukau. Langit senja yang berwarna oranye, keemasan berpadu dengan hamparan laut menciptakan panorama eksotis yang layak diabadikan. Aktivitas wisata di Pantai Sulamanda. Meskipun masih tergolong sepi dan belum berkembang secara komersial, beberapa aktivitas yang mungkin dapat kamu nikmati jika kamu berkunjung ke Pantai Sulamanda. Yaitu yang pertama, kamu bisa berenang dan bermain air. Pantai ini sangat aman untuk anak-anak dan orang dewasa karena perairannya yang cukup dangkal dan ombaknya yang tidak terlalu besar. Yang kedua, snorkeling dan pengamatan ekosistem laut. Di beberapa bagian perairan, kamu bisa melakukan snorkeling ringan untuk melihat ikan kecil dan karang laut walaupun belum seoptimal lokasi-lokasi diving profesional. Yang ketiga, kamu bisa melakukan fotografi dan videografi. Keindahan alam pantai ini sangat cocok untuk kegiatan fotografi, terutama untuk pemotretan alam, potret diri sendiri atau selfie, pre-wedding, hingga video promosi wisata. Yang keempat, camping dan piknik keluarga. Banyak pengunjung lokal yang datang pada sore hari membawa tikar, makanan, dan menghabiskan waktu bersama keluarga atau teman di bawah rindangnya pepohonan. Yang kelima, edukasi dan ekowisata. Karena ekosistemnya masih alami, pantai ini berpotensi dijadikan lokasi edukasi lingkungan hidup, penelitian pesisir, atau kegiatan kemah ilmiah sekolah dan universitas. Fasilitas yang terdapat di Pantai Sulamanda. Meskipun masih tergolong sederhana, Pantai Sulamanda sudah dilengkapi beberapa fasilitas penunjang. Di sepanjang garis pantai sudah terdapat parkiran, yang mana parkiran ini tersedia untuk kendaraan roda 2 dan roda 4.
dan setiap kendaraan dikenai biaya parkir dengan harga 2.000 untuk kendaraan roda 2 dan 5.000 untuk kendaraan roda 4. Serta terdapat lopo-lopo yang digunakan pengunjung untuk duduk santai, makan bersama, atau sekedar berteduh dari terik matahari. Beberapa warung kecil dan kafe kecil juga tersedia menjual makanan ringan seperti pisang rebus, jagung bakar, kelapa muda, kopi lokal, dan kafe tematik seperti kafe Jomblo, kafe nelayan hingga Kenzo bahkan menyediakan fasilitas karaoke mini, menjadikan suasana pantai terasa hidup dan akrab. Di akhir pekan, pantai ini kerap ramai oleh warga lokal yang datang untuk berpiknik atau merayakan momen kecil bersama keluarga. Selain itu, kawasan sekitar pantai juga digunakan warga untuk berkebun dan menangkap ikan, menambah nuansa desa yang kuat. Kegiatan seperti memancing, berfoto di dermaga kayu sederhana, atau menyusuri garis pantai menjadi aktivitas favorit pengunjung. Baik, selanjutnya kita akan masuk pada tantangan dan permasalahan yang dijumpai di Taman Wisata atau Taman Rekreasi Pantai Sulamanda. Nah, di balik keindahannya, Pantai Sulamanda ini juga menghadapi sejumlah tantangan serius yang perlu segera ditangani. Apa sih tantangan-tantangannya? Di antara lain seperti minimnya infrastruktur wisata seperti toilet umum, kamar ganti, tempat sampah, dan juga pos jaga keselamatan. Berikutnya lagi, kurangnya promosi dan branding wisata, sehingga masih banyak orang yang belum mengetahui keberadaan pantai ini. Dan juga pengelolaan sampah yang belum sistematis baik dari pengunjung maupun warga sekitar. Belum juga ada regulasi atau peraturan resmi tentang pengelolaan pantai dan aktivitas wisata di dalamnya. Dan yang paling terakhir yaitu potensi kerusakan lingkungan akibat kurangnya pengawasan dan pertumbuhan. Kunjungan tanpa edukasi lingkungan juga menjadi salah satu tantangan dan permasalahan yang sangat serius dijumpai di Taman Rekreasi Pantai Sulamanda. Relevansi dalam konteks pendidikan dan pembangunan berkelanjutan. Pantai Sulamanda tidak hanya berfungsi sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai laboratorium alam yang sangat penting untuk pendidikan karakter, cinta lingkungan, dan nasionalisme lokal. Sekolah-sekolah di Kupang dan sekitarnya dapat menjadikan pantai ini sebagai bagian dari kurikulum pembelajaran kontekstual, khususnya dalam mata pelajaran PPKN, IPS, Geografi, dan Biologi. Melalui pendekatan edukatif, Pantai Sulamanda dapat menjadi alat bantu untuk menanamkan nilai-nilai pelestarian lingkungan, tanggung jawab sosial, dan identitas budaya lokal, sehingga generasi muda tidak hanya menjadi pengguna alam, tetapi juga penjaga dan pelindungnya. Pantai Sulamanda adalah mutiara tersembunyi di balik pesisir Kupang, yang menyimpan sejuta pesona alam dan potensi luar biasa. Keindahannya yang masih alami, suasana tenang, serta nilai-nilai sosial dan budaya yang menyertainya menjadikan pantai ini sangat layak untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata unggulan di NTT. Namun, pengembangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, berkelanjutan, dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal. Dengan pendekatan ekowisata yang bijak, Pantai Sulamanda bisa menjadi contoh sukses bagaimana pariwisata dapat sejalan dengan pelestarian lingkungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pantai ini tidak hanya pantas dikunjungi, tetapi juga layak dicintai dan dijaga, sebagaimana dari warisan alam Indonesia yang tidak ternilai harganya. Saran dan rekomendasi yang dapat kami berikan untuk pengembangan Pantai Sulamanda Kupang. Saran untuk pemerintah daerah dan pengelola wisata. Yang pertama, perbaikan dan peningkatan aksesibilitas. Akses jalan menuju Pantai Sulamanda masih menjadi tantangan, terutama saat musim hujan. Pemerintah daerah perlu mengalokasikan dana infrastruktur untuk memperbaiki jalan berlubang dan melakukan pelebaran jalur sempit.
Hal ini akan berdampak besar terhadap kenyamanan wisatawan dan logistik pengelolaan. Serta tambahkan papan arah permanen sejak dari jalan utama hingga lokasi pantai. Gunakan desain yang menarik, edukatif, serta berbahasa ganda untuk mendukung wisatawan dari luar negeri. Yang kedua, penyediaan dan perawatan sarana prasarana. Lakukan revitalisasi menyeluruh terhadap lopo-lopo, kamar mandi atau toilet, kamar ganti, serta bangku umum. Gunakan bahan ramah lingkungan dan desain yang menyatu dengan alam. Serta fasilitas tambahan seperti bangun musola kecil dengan desain terbuka untuk kenyamanan pengunjung muslim. Sediakan loker barang dan charging station bertenaga surya. Serta siapkan area parkir yang cukup luas dan tertata baik untuk mobil pribadi, motor, serta kendaraan wisata. Yang ketiga, pengelolaan sampah dan edukasi lingkungan. Sediakan tempat sampah organik dan anorganik di setiap zona aktivitas. Bentuk tim khusus kebersihan yang terdiri dari warga lokal secara bergilir dengan dukungan alat seperti tong sampah keliling, skop pantai, dan gerobak dorong. Pasang papan edukasi kreatif di area strategis serta mengadakan program edukasi mingguan untuk anak-anak dan wisatawan tentang pentingnya menjaga pantai. Yang keempat, pemberdayaan masyarakat dan pelatihan SDM. Berikan pelatihan hospitality, manajemen pariwisata, pengelolaan UMKM, dan digital marketing bagi warga sekitar. Kembangkan koperasi desa atau BUMDes yang menaungi semua aktivitas wisata, mulai dari penyewaan alat, warung lokal, parkir, hingga penginapan. Serta dirikan satu lopo besar sebagai pusat informasi dan layanan wisata yang dikelola anak muda setempat. Dan yang terakhir, promosi dan branding wisata. Bangun branding Sulamanda secara digital dengan akun media sosial aktif, website resmi, video dokumenter, serta kemitraan dengan travel blogger dan YouTuber pariwisata. Menyelenggarakan festival Sulamanda seperti musik pantai, lomba kuliner laut, dan lain sebagainya untuk menarik wisatawan skala lokal dan nasional. Dan yang terakhir, kembangkan paket wisata bersama destinasi lain di sekitar Kupang, contohnya pantai lain, air terjun, dan desa adat dalam satu jaringan rute yang memudahkan turis. Yang berikut saran untuk pengunjung atau wisatawan. Yang pertama, rekomendasi waktu berkunjung. Sore hari menjadi waktu terbaik untuk berkunjung, yaitu antara pukul 15.30 sampai 18.00 WITA, di mana pada jam-jam tersebut suasana terasa sejuk, cahaya matahari yang hangat, dan sempurna untuk foto serta ombak yang cukup tenang untuk bermain air. Hindari musim hujan, karena saat musim hujan jalan bisa licin atau tergenang. Lebih aman datang saat musim kemarau, yaitu sekitar bulan Mei hingga Oktober. Yang kedua, persiapan dan perlengkapan. Bawa tikar atau alas duduk, sunblock, topi, dan payung jika berkunjung di sore hari. Gunakan sendal jepit atau sepatu ringan yang cocok untuk pasir basah, serta membawa kantong sampah pribadi, terutama jika membawa makanan atau snack sendiri. Yang ketiga, dukung produk dan UMKM lokal. Saat berkunjung ke pantai, wajib mencoba kuliner khas NTT seperti pisang bakar dengan saus karamel, kopi robusta khas NTT, sopi lokal untuk dewasa, serta kelapa muda segar dan ikan bakar. Jika tersedia, beli kerajinan tangan seperti gelang dari kulit kayu putih, sabun mangrove, atau kain tenun kecil sebagai bentuk dukungan ekonomi. Yang keempat, hormati lingkungan dan budaya lokal. Jangan merusak mangrove atau membuang sampah di laut. Jaga sikap yang sopan saat berbicara dengan warga, apalagi dalam konteks budaya Timor yang sangat menjunjung tinggi nilai etika. Dan jangan membuat kebisingan yang berlebihan di area umum. Baik, setelah memahami bagaimana saran dan rekomendasi pengembangan Pantai Sulamanda Kupang, kita akan masuk pada gagasan inovatif jangka panjang dalam pengembangan Pantai Sulamanda Kupang.
Gagasan-gagasan inovatif tersebut antara lain yang pertama, Eco Camping Ground. Bangun area perkemahan berbasis ekowisata dengan tenda yang dapat disewa wisatawan. Cocok untuk anak muda dan komunitas pecinta alam. Yang kedua, wisata edukasi mangrove. Antara lain dengan membuat jalur trekking kayu di sekitar mangrove lengkap dengan papan informasi edukatif. Yang ketiga, pusat budaya pantai. Di antaranya dirikan galeri kecil tentang sejarah desa mata air, budaya setempat, dan juga sejarah Pantai Sulamanda sebagai warisan desa. Dan yang keempat, digital payment dan ticketing, yaitu dengan mulai mengembangkan sistem e-ticketing dan pembayaran digital untuk mendukung wisatawan milenial dan efisiensi pengelolaan keuangan BUMDes atau badan usaha milik desa.